Kemudian setelah kita lakukan pemantauan kehadiran tadi, aktivitas-aktivitas yang ada tadi, guru bisa menentukan anak itu dinyatakan hadir atau tidak. Kemudian silakan nanti mengisikan jurnal harian guru. Jadi Bapak Ibu guru setiap hari wajib mengisikan kegiatan hariannya. Itu kita lihat pada websitenya SMK Negeri 2, yaitu smkn2purbalingga.sch.id. Nah, ini kita klik, maka nanti akan masuk pada websitenya SMK Negeri 2. Nah, ini kita tunggu Bapak Ibu, loadingnya sangat bagus sehingga perlu uar-uar dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian kita lihat setelah kita masuk pada websitenya SMK Negeri 2, maka kita bisa lihatkan, oh ini belum muncul di sebelah kanannya. Bapak Ibu, kita bisa klik di bagian tautan di sini, di bawah ini di kegiatan belajar mengajar. Ini kita klik di sini, kemudian nanti masuk menggunakan akun Bapak Ibu semua, yaitu menggunakan akunnya kami tulis dengan nama depan, kemudian passwordnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum bisa masuk, bisa DM ke saya atau bisa juga nanti langsung dengan Mas Lutfi bisa. Jadi ketika nanti memerlukan loginnya ternyata tidak bisa masuk, nanti kita bisa japri ke saya atau DM ke saya, bisa juga nanti ke Mas Lutfi untuk agar kita bisa masuk. Kita login dengan menggunakan akun tadi, kemudian kita isi jurnal KBM-nya. Nah, nanti hari ini misalkan, nah ini dipilih, kita tinggal pilih harinya, misalkan ini hari Kamis, jamnya tanggal berapa, ini kita bisa sesuaikan dengan jadwal kegiatan saat itu, misalkan sekarang tanggal 28, uraian kegiatannya apa, kemudian mapel yang diajarkan apa. Nah, ini harus dipastikan harus upload foto, jadi bisa di screenshot, diuploadkan di sini. Ini wajib, ketika tidak upload foto maka tidak akan bisa tersimpan. Nah, kemudian pilih kelasnya, pilih materi yang disampaikan, ini jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini kita bisa cek di sini. Yang hadir, jumlah hadir siswa yang berapa, ini kita bisa tuliskan atau kita, ini kita naikkan siswa yang hadir yang di sini. Tetapi, di sini yang siswa yang tidak hadir, harapannya sedikit, maka silakan tuliskan nama yang tidak masuk di sini, yang tidak melakukan aktivitas pada hari itu, yang dianggap tidak hadir pada hari itu, maka ini silakan diisi namanya berada di sini, sambil keterangannya seperti apa. Nah, sakitkah, alfakah, dan lain sebagainya. Ini kita bisa, karena belum mohon maaf ini belum disetting mengeklik nama. Nanti coba kalau bisa kita langsung klik nama, keterangannya apa. Tapi selama itu belum, kita tulis nama terlebih dahulu. Ini kemudian kita kirim nanti. Nah, kita kirim. Tapi harus upload foto terlebih dahulu. Contoh misalkan, nah ini kita isi saja kegiatannya adalah diskusi tentang sistem audio misalkan. Kemudian mapelnya kalau saya berarti pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian kelasnya saya hari ini ngajar misalkan kelas 12 TKR 6 misalkan. Nah, materinya sistem starter. Jamnya misalkan jam 1 sampai jam 8, berarti jam ke-8 misalkan. Jumlah hadir 26, ini misalkan, oh ini saya namanya nggak hafal. Saya cek-cek saja. Nah, ini contoh misalkan, kemudian kita bisa screenshot ini saya nggak punya foto. Nah, ini misalkan saya capture-kannya pakai ini aja. Nah, ini sudah ada foto, bisa PNG, maka ini bisa kita kirimkan. Nah, maka dia akan
masuk berada di bawahnya. Kita bisa lihat, kita bisa lakukan edit juga. Nah, setelah Bapak Ibu guru semuanya mengisi, maka nanti akan kita bisa lihat wali kelas ataupun guru piket ini bisa melihat jurnalnya di jurnal kelas ini dari sudah KBM-nya sudah ada tadi, maka nanti akan kita lihat tadi saya ngajarnya di kelas 12 TKR 6. Nah, kemudian tanggalnya kita buat tanggal 28. Kita cek. Nah, berarti ini dia sudah masuk. Jadi tanggal tadi di hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak hadir 4. Nah, ini yang tidak hadir maka keterangan di sini. Nah, dari data keterangan ini yang tidak hadir di sini, ini kita bisa uploadkan pada sistem penilaian kita. Jadi kita memiliki sistem penilaian yang itu akan sepertinya kalau dulu biasanya tadi disampaikan guru piket itu keliling untuk mendata, kemudian mendata ketidakhadiran siswa, kemudian diupload di web penilaian. Dan nanti guru piket akan mengupload di sana sebagai nanti ketika itu sebagai acuan untuk salah satu dilakukan acuan untuk proses treatment selanjutnya dan juga sebagai rekam data nanti akan masuk ke dalam rapot. Nah, nanti di situ ketidakhadirannya akan masuk ke sana. Berarti nanti disampaikan kepada anak berkaitan dengan persentase kehadirannya, kemudian nanti akan berefek pada masuk di dalam rapot sehingga nanti bisa berefek pada ketika nanti bekerja dan lain sebagainya, proses mencari pekerjaan, maka kadang-kadang itu menjadi penilaian. Nah, salah satu karakternya dilihat dari kehadiran mengikuti pembelajaran. Itu kita bisa lihat di situ. Di web ini juga bisa kita Bapak Ibu guru yang tugas-tugasnya yang belum diselesaikan bisa diuploadkan di tugas siswa. Jadi di sini bisa misalkan di kelas 12, tadi saya ngeceknya di 12 TKR 6, mapelnya pemeliharaan kendaraan ringan. Nah, ini kita cek. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini. Siapa saja yang belum mengerjakan di KD berapa itu silakan ditulis di sini kemudian diupdate. Sehingga nanti Bapak Ibu guru kita bisa lihat hasil rekapannya, nanti bisa jadikan patokan oleh wali kelas untuk menginformasikan kepada orang tua atau kepada anaknya secara langsung tugas-tugas apa saja yang belum dikerjakan. Itu bisa kita lihat dari sini untuk diberikan follow up. Jadi apa yang kita lakukan ini harus ada follow up-nya. Tanpa adanya follow up juga menjadi control system ini menjadi seakan-akan sia-sia saja. Tetapi harus tetap ada sebagai dasar, sebagai data awal untuk dilakukan treatment-treatment yang nanti dilakukan bersama tim. Salah satunya misalkan guru berkoordinasi dengan wali kelas berkoordinasi dengan BK bersama dengan WKS 2 atau dengan tim-tim yang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan itu berdasarkan rekapan-rekapan tadi dari jurnal kelas dan lain sebagainya tadi. Tugas siswa, rekap tugas, nanti kita bisa cek di sana. Di situ sekalian saya jelaskan di proses penggunaan aplikasi ini atau webnya ini yang berbasis web ini Bapak Ibu guru silakan mengupload RPP yang sudah Anda buat. Nanti formatnya kita buat satu lembar RPP nanti kita buat di sini. Nah, tentang apa kemudian silakan diupload. Nanti upload filenya, nanti filenya wajib berupa PDF, hanya satu lembar dan tidak boleh terkunci. Jadi nanti setelah dari sini bisa terapprove oleh kepala sekolah dan juga terapprove oleh WKS 1, kemudian akan terapprove oleh kepala sekolah. Dari situ maka kita bisa lihat bahwa RPP Bapak Ibu sudah terlisensi atau sudah tertandatangani secara elektronik oleh Bapak Kepala Sekolah maupun WKS 1 itu. Jadi prosesnya nanti RPP-nya kita buat secara online. Itu aja Bapak Ibu berkaitan dengan mekanisme di dalam optimalisasi tadi pembelajaran daring tadi. Yang pertama tadi dibuatkan Vicon, kemudian yang kedua guru menyampaikan materi bisa berdiskusi, hanya berdiskusi di Vicon tadi. Kemudian memantau kehadirannya,
kemudian dilaporkan melalui aplikasi tadi. Nah, dari situ kita bisa lakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Contohnya wali kelas memantau kehadiran siswa dari jurnal kelas tadi, wali kelas bila melakukan perwalian, koordinasi dengan BK, ini juga diberikan motivasi-motivasi, karena pada ikatnya ketidakmauan itu yang menjadi modal utama ketika kita mau melakukan kegiatan. Niat itu yang paling penting daripada perangkat-perangkat yang lain. Kalau sudah ada niat, insya Allah perangkat-perangkat yang lain akan menyusul. Contoh misalkan sudah ada niat mengikuti pelajaran, tapi dengan alasan, oh tidak punya kuota, maka bisa membeli kuota, atau datang ke sekolah memanfaatkan wifi, atau misalkan ada tetangganya menggunakan wifi, dan lain sebagainya. Atau perangkat-perangkat yang lain. Tetapi ketika sudah kemauan sudah tidak ada, maka perangkat sebesar perangkat apapun pasti tidak mau untuk menggunakannya. Jadi paling intinya adalah kemauan atau niat untuk melakukan kegiatan tersebut atau proses-proses tadi. Itu. Di sisi lain kita perlu juga wali kelas nanti membuat berkoordinasi dengan BK dan juga dengan WKS 2 yang mengkoordinasikan itu untuk membuat grup WA orang tua siswa. Jadi tidak hanya siswanya saja, tetapi grup WA terhadap orang tua. Ini tujuannya untuk menjalin komunikasi secara online terhadap orang tua, sehingga karena proses pembelajaran ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kontrol juga dengan orang tua. Karena orang tua yang mendampingi, biasanya kalau di pembelajaran yang tatap muka kita bisa mengawasi langsung, tetapi karena ini tidak bisa mengawasi langsung, orang tua bisa memastikan, paling tidak membantu untuk mengingatkan, atau kalau pagi ya membangunkanlah paling tidak di situ. Jadi kalau pagi-pagi sudah mau membangunkan biar anaknya bangun. Karena kemarin saya terakhir melakukan Vicon itu kehadirannya sangat minim. Ketika saya tanya teman-temannya lagi kemana, sebagian besar menjawab adalah belum bangun. Nah itu kan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah karena takutnya nanti akan berefek di masa yang akan datang. Itu. Jadi digunakan WA ini untuk berkomunikasi dengan orang tua. Bisa kita laporkan kegiatan secara berkala, misalkan mingguan ini di minggu ini bagaimana, atau 1 bulanan kita lakukan komunikasi tadi untuk melaporkan progres kegiatan pembelajaran siswa tersebut, sehingga tidak menumpuk di akhir semester atau bahkan di pada saat kenaikan kelas. Itu. Jadi sudah sampaikan yang terakhir berkaitan dengan piket kehadiran siswa. Nah, kehadiran siswa tadi untuk memasukkan di aplikasi penilaian, itu nanti silakan diisikan. Jadi nanti seperti disampaikan tadi, tidak keliling kelas, tetapi keliling kelas secara virtual, atau keliling kelas dilihat di timnya tadi. Sehingga kenapa tadi salah satunya kita buat kelasnya secara Vicon untuk 1 kelas, jadi berisi semua tadi, biar anak tadi tidak keluar masuknya per mapel, kemudian pengontrolan kepala sekolah juga lebih mudah yang mengajar pada hari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti proses pengecekan di setiap kelas kita buat di web SMK Negeri 2 tadi, biar lebih mudah untuk menjelajahi ketidakhadiran siswa. Di jam berapa dia tidak hadir, maka di situ juga akan ketahuan. Asalkan guru itu rajin atau istilahnya tertib untuk mengisi jurnal hariannya. Jadi setelah selesai mengajar itu wajib mengisikan kehadiran, atau paling tidak di hari tersebut. Karena hari esok sudah harus diganti atau sudah diupload oleh guru piket tadi. Itu Bapak Ibu. Nah,